yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Padahal Habib yang Wahabi ada. Habib menjadi Wahabi, bahkan menjadi Ustadz Wahabi. Suka mensyirik-syirikan, membidah-bidahkan. Ada. Apa kita mau ngikutin yang begitu? Asal kata Habib gitu. Yang Syiah ya Rob itu banyak. Habib yang jadi PKI dulu ketika pemberontakan PKI ketika zaman PKI yang jadi penggerak itu Habib ada. Jadi jangan asal Habib. Awas, hati-hati di doktrin ya, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong 9 dimanapun juga berada, salah satu kelebihan daripada Kelamba Lawi itu adalah doktrinnya memang yang begitu kuat dan mengakar. Bahkan acap kali menjejali cerita-cerita yang sesungguhnya itu tidak masuk di akal, tetapi karena dangkalnya pengetahuan para mukibing sehingga kemudian dia percaya cerita-cerita halu. Hal ini dibeberkan langsung oleh Sayyid Saif Alwi yang merupakan salah satu zuriat daripada Wali Songo. Penegasan ini saya kira sangat penting karena kemudian membuka mata hati kita semua. Terutama memang saat ini di mana para Kelamba Lawi lagi roadshow sampai masuk pada daerah Banten ya, Bung Rizik Sihab. Berupaya bagaimana membenturkan pribumi dengan pribumi, terutama di wilayah Banten antara Zuriat Sultan Hasanuddin dengan orang-orang yang mengawal nasab Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Oleh karena itu saya kira video ini sangat relevan bagaimana menepis apa yang disampaikan oleh mereka di dalam mendoktrin orang-orang pribumi. Dan kita berharap video ini bisa dipahami secara utuh, terutama para mukibing yang sudah cinta gila memang sampai hari ini pada Kelamba Lawi. Kalau nggak belajar ke ulama, ya bodoh jadinya. Ya, walaupun keturunan Nabi, kalau nggak belajar kepada ulama, bodoh. Ada sekarang yang bilang, belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain, supaya tidak sesat. Kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat, gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Nggak ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Padahal Habib yang Wahabi ada. Habib menjadi Wahabi, bahkan menjadi Ustadz Wahabi. Suka mensyirik-syirikan, membidah-bidahkan. Ada. Apa kita mau ngikutin yang begitu? Asal kata Habib gitu. Yang Syiah ya Rob itu banyak. Habib yang jadi PKI dulu ketika pemberontakan PKI ketika zaman PKI yang jadi penggerak itu Habib ada. Jadi jangan asal Habib. Awas, hati-hati di doktrin ya, awas. Ada orang yang berdoktrin kalau ngaji itu ke Habib supaya tidak sesat katanya. Nah kalau Habibnya sesat gimana? Ini banyak sekarang doktrin yang supaya umat masyarakat Indonesia ini menjauhi para ulama, para kiai yang jelas mereka sangat ilmunya, kemampuannya, kealimannya. Bahkan di antara para kiai, para ulama itu juga mereka keturunan Rasul, zuriyah Rasul juga. Dari jalur laki-laki ataupun yang perempuan juga ada semuanya di Indonesia. Cuma mereka nggak melabelkan diri Habib, menutup-nutup. Kebanyakan mereka masih menutupi nasab-nasab mereka dengan ketawaduan. Mereka cuma menonjolkan keilmuan, kealiman. Nah ini yang cuma modal nasab ini sekarang banyak war-war nih. Mendoktrin umat dengan doktrin overdosis. Kadang dengan doktrin cerita-cerita fiksi yang overdosis. Contoh mengatakan bahwa Al-Imam Al-Faqih Muqaddam itu derajatnya lebih dari Syekh Abdul Qadir. Dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam berkata, ya boleh saat ini di dunia Syekh Abdul Qadir itu masyhur, tapi lihat nanti di akhirat, maka akulah yang lebih masyhur. Bahkan aku ini mencapai derajat mujtahid mutlak.
dinisbatkan kalimat itu kepada Al-Faqih Muqaddam katanya. Gak ada. Sumbernya dari mana? Kalau ada Habib yang seperti itu banyak Habib-Habib yang ngarang cerita tuh banyak. Ya, banyak Habib-Habib yang ngarang cerita, overdosis. Jadi doktrin-doktrin saja, jangan diikuti yang seperti itu. Jangan diikuti. Awas, hati-hati. Jadi jangan fanatik buta. Rasulullah melarang fanatik buta. Jangan asal. Kemudian kalau Habib, kalau melakukan kesalahan, bahkan menentang syariat, kemudian dianggap wajar, biarin aja, gimana? Gak boleh. Rasulullah melarang itu, gak boleh. Rasulullah gak pernah menghalalkan perubahan syariat yang dilakukan oleh keluarganya, nggak boleh. Jangan merusak syariat. Nabi Muhammad lah yang Rasul, Sayyidina Muhammad yang menjadi tuntunan kita. Jadi kalau ada sekarang aku turunan yang merubah syariatnya, jangan diikuti. Harus hati-hati. Banyak doktrin sekarang, doktrin ini overdosis. Apa-apa juga overdosis, menjalankan itu. Sambal overdosis, muncrat, tipes, ya kan, overdosis. Walaupun tadinya halal, overdosis, lewat. Sekarang banyak cerita-cerita overdosis, bab karomah lah, ini lain sebagainya, banyak yang disandalkan lah, apa supaya yang dongkrak. Yang supaya apa? Nanti kelompoknya gampang nyari duit dari umat, supaya umat itu terkesan, terkesima, dan takut kualat. Itu banyak sekarang. Yang doktrin-doktrin ini dimunculkan untuk apa? Untuk meredam dominasi para kiai, para ulama yang benar-benar masyhur dengan keilmuan, amal soleh, dengan kewaliannya. Seolah-olah kalau itu mah kiai, ya beda dengan Habib. Kalau Habib walaupun bodoh itu lebih 70 ya, derajat lebih mulia dibandingkan kiai. Ya, Habib satu yang bodoh, Habib satu itu lebih mulia dibandingkan 70 ulama dan dibandingkan 70 kiai. Nah, ini doktrin overdosis. Jangan diikuti, nanti mabok nih, mabok nasab nanti, mabok keramat gitu kan. Jadi mabok nantinya, orang mabok kan nggak bagus, ngelindur, ngelantur. Mau Habib siapa yang ngomongnya gitu, nggak usah diikut. Udah belajar yang benar. Kalau kita ada orang yang bukan Habib tapi alim, soleh, belajarlah kepada mereka. Harus dari Habib kok. Ya syukur-syukur ya keturunan Rasul, Sayyid, Syarif, gitu kan. Kemudian alim, akhlaknya bagus, ya syukur-syukur. Kalaupun bukan seorang Sayyid, bukan seorang Syarif, dan kemudian alim, orang soleh, dia memegang sanad ilmu, ya dulang ilmunya, kita belajarlah kepada mereka. Walaupun kita ini keturunan Rasul, walaupun kita ini Sayyid, walaupun ini Syarif, gitu kan, ya belajarlah kepada yang bukan Syarif. Pada prinsipnya memang hal yang paling penting dalam beragama adalah akal. Karena dangkalnya akal mereka ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para kalangan Balawi dengan doktrin-doktrinnya. Bagaimana misalnya dia menyatakan bahwa yang namanya Faqih Muqaddam itu jauh lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau misalnya Faqih Muqaddam bisa mi'raj sampai 70 kali dalam satu hari, satu malam. Nah, itu kan jelas-jelas sangat tidak masuk di akal. Belum lagi misalnya mereka menetapkan dirinya sebagai Suriat Rasulullah padahal tidak terbukti nasabnya tersambung sebagaimana yang disampaikan Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Dan kalau kita menarik sejarah ke belakang, ya saya kira jelas ya bagaimana proses kedatangan mereka itu dibawa oleh Belanda dan bahkan diberikan tempat yang khusus oleh penjajah kita. Dia menjadi kelas nomor 2 di negara ini. Dan sejarah membuktikan bagaimana Habib Utsman bin Yahya kemudian menjadi mufti Batavia yang mengharamkan perjuangan para leluhur kita sebagaimana yang diceritakan pada tahun 1818 Neger Cilegon. Itu saya kira sudah sangat viral sekali. Oleh karena itu sahabat-sahabat, sekali lagi bahwa kibulan-kibulan mereka para oknum habaib, tentu dengan video yang kita dengar tadi ini mudah-mudahan bisa tertepis dan memberikan kecerdasan
bagi kita semua di dalam menanggapi setiap ceramah-ceramah ataupun doktrin-doktrin ataupun provokasi yang disampaikan oleh mereka yang pada prinsipnya sesungguhnya tidak pernah menguntungkan kita, tetapi itu lebih menguntungkan mereka karena kemudian dia terkukuhkan di negara ini, di Nusantara ini sebagai orang yang paling layak didengar fatwa-fatwanya karena merasa sebagai cucu Rasulullah sekalipun itu sudah digugurkan. Tetapi kita tahu bahwa sampai hari ini mereka tetap berjuang terus bagaimana menguatkan posisinya dengan roadshow, ceramah-ceramah, mendoktrin para kaum pribumi. Nah ini juga yang kita tidak habis pikir ya. Buat apa Kiai Menudin dan kawan-kawan membeberkan kepalsuan nasab mereka, tetapi masih ada saja orang yang mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan di publik dan ikut dengan fatwanya. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.